Oke. Selamat pagi kembali semuanya. Hari ini tanggal 18 Juni 2025 ya. Kita sudah di pertengahan tahun ya. Kemudian pagi, jadi sesuai dengan janji saya pada waktu di WA Group semalam, saya ingin membagikan membagikan dua hal. Ya, dua hal. Pertama, asuransi adalah bisnis yang baik dan menguntungkan. Ya, jadi begini. Baik, ini Linda udah nyampe di tar, tar. Baik. Jadi, mengapa asuransi adalah bisnis yang baik dan menguntungkan? Jadi begini, ada dua konsep hal yang saya yakini dan kemudian juga ingin saya tularkan kepada kalian semua, ya, dalam rangka membuat kalian punya diri bertambah yakin, ya, menjadi bagian daripada kalian punya pemikiran, kehidupan, ya, kayak belief, ya, kayak misalnya kalian percaya bahwa kalau makan itu bikin kenyang, ya, itu suatu kepastian, dan saya ingin juga eh, pemahaman terkait dengan asuransi adalah bisnis yang baik. Mengapa? Begini konsepnya ya. Karena asuransi adalah sesuatu cara atau suatu alat ya yang dapat digunakan oleh seseorang ataupun keluarga ataupun perusahaan dalam rangka apa? Dalam rangka mengelola mereka punya risiko. Ya seperti kalian ini belajar mengenai manajemen risiko ya. Jadi begini, kita tahu bahwa kita semua punya risiko dan kemudian risiko tersebut ada yang kita bisa kelola dengan baik ya kita tahan sendiri self insured, ada yang risiko tersebut yang sangat-sangat besar yang kita tidak bisa tanggulangi ya, dan kemudian apa, kita transfer kepada sebuah yang namanya perusahaan asuransi. Itu konsep risk transfer, adalah konsep asuransi dengan membayar premi yang relatif lebih kecil, katakanlah 1% ataupun 1 premi bahkan, ya kita punya potensi kerugian itu diambil alih oleh perusahaan asuransi. Dan suatu ketika di masa depan, perusahaan asuransi tersebut apa kita musibah tersebut terjadi dan kita mengalami kerugian, kita berharap perusahaan asuransi apa komit dengan janjinya, ya, memberikan santunan, memberikan penggantian kepada keluarga, pada seseorang dan kepada perusahaan, ya sehingga ekonomi mereka itu dapat stabil. Ya kan kembali ke konsepnya Pak. Indemnity mengembalikan posisi keuangan tertanggung sesaat sebelum terjadinya kerugian. Ya, itu. Dan konsep ini seperti yang kalian tahu adalah konsep gotong royong. Jadi kita mengangsur atau membayar iuran, ya membayar iuran kepada perusahaan asuransi dalam bentuk premi, dan kemudian perusahaan tersebut mengelola premi tersebut dengan baik, ya. Dan kemudian apa? Di spread lagi kan, perusahaan asuransi menyebarkan lagi kepada perusahaan asuransi. Suatu ketika kalau kata misalnya apa terjadi musibah, maka siapa? Maka siapa si perusahaan tersebut apa? Akan membayar kepada kita. Nah, jadi itu satu sisi. Sisi lain, sisi lain, kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai perusahaan, tentu tidak mau mengalami sakit. Siapa yang mau mengalami sakit? Siapa yang mau mengalami kecelakaan? Siapa yang mau mengalami rumahnya kebakaran? Siapa yang mau mengalami rumahnya gempa bumi? Kecurian? Nggak ada. Semua orang pada dasarnya apa? Prinsipnya yang sehat ya, yang waras ya, ya. Ingin apa? Tidak mengalami apapun, ya. Kalau bisa kita bayar itu hanya untuk suatu jaga-jaga lah, ya. Jadi dua konsep ini, pertama adalah asuransi tersebut mengelola risiko dan dia kita bayar premi setiap tahun, ya. Kemudian suatu ketika kalau misalnya terjadi musibah, maka yang mengalami musibah tersebut akan diberikan santunan ataupun penggantian klaim. Di satu sisi, masyarakat luas tidak mau mengalami hal tersebut kan, yang betul-betul apes saja kali ya, yang memang tanda petik sedang sedang apa, sedang tidak baik dan dia diganti oleh asuransi. Jadi kalau kata tadi dua konsep tersebut berjalan, semestinya apa? Asuransi apa? Ini menguntungkan buat industri perasuransian. Itu menguntungkan, ya. Tetapi kalau terjadi kerugian, ini nasib apesnya perusahaan asuransi. Kalau terjadi apa? Terjadi gempa bumi, terjadi banjir bandang, terjadi kerusuhan kayak 98.
terjadi pandemi, itu hal-hal yang force major saja, maka perusahaan asuransi bisa saja mengalami kerugian kayak WTC, eh, apa, September 11, sekali kena dua tower jatuh. Itu saja. Tapi kalau dalam konteks ekonomi biasa-biasa saja, tidak ada suatu peristiwa yang membahayakan, tidak peristiwa yang besar, maka apa? Pasti untung. Itu pasti untung. Pasti untung. Itu konsepnya. Ya. Dan kemudian apa? Saya, saya sebagai pribadi punya asuransi. Asuransi jiwa punya. Ya. Asuransi kecelakaan diri punya. Betul ya? So, guys, mana? Asuransi eh, tadi asuransi kesehatan, jiwa ada, PI ada, kesehatan ada. Saya punya asuransi kesehatan yang ditutup sama kamu ya, Elis ya. Ya, kantor saya bayar sendiri ya. Kemudian apa? Walaupun BPJS ada juga, ya. Saya punya apa? Tapi saya tidak mau masuk, nggak mau nggak mau klaim lah. Ngapain saya klaim? Ya, ngapain saya klaim ke rumah sakit? Kenapa? Karena di rumah sakit kita tidak bisa milih suster. Tidak ada albumnya. Ya, bos, kalau kalau di rumah sakit bisa pilih suster, ada foto-fotonya. Nah, saya mau yang ini. Nggak ada. Mungkin rumah sakit tersebut akan jadi langganan. Nggak di cover. Apa sih lo? Kan ada kata orang, kalau kata pasien tersebut nggak bisa mandi sendiri kan dimandiin sama suster kan? Iya betul nggak? Tapi sayangnya nggak bisa pilih suster, makanya nggak ada yang mau masuk rumah sakit. Kan gitu. Ya. Nah, jadi apa? Itu hanya apa? Sebagai apa? Sebagai backup, sebagai cadangan. Ya. Nah, kemudian ada orang yang berpikir kalau gua nggak klaim rugi. Ini orang sakit pikirannya. Kalau kalau nggak mau rugi, mati aja loh. Ya lo kecelakaan aja loh. Ini konsep orang yang sakit, mohon maaf, sakit mental, sakit pikiran. Ya, semestinya kita damai sejahtera, tidak mengalami apapun. Justru kita membantu orang lain yang mengalami musibah. Betul ya? Kalau kata saya rugi bayar premi tiap tiap 2 tahun belasan juta, ada puluh juta. Kemarin gua dibujuk sama dokter. Udah masuk sini aja. Dokter rumah sakit membujuk saya punya kawan. Udah, Bapak abrasi jantung aja. Bapak 3 juta loh abrasi jantung. Iya, dia pikir dia bayar premi 60 juta setahun. Wah, rugi juga gua harus bayar ini ya. Gua akhirnya dia abrasi jantung. Goblok amat temen gua tuh. Dia punya jantung dia otak-atik. Ini dokter kadang-kadang jadi salesman, ya. Nah, makanya kenapa? Makanya apa? Biaya pengobatan, biaya perawatan masyarakat sakit mengalami kenaikan, membengkak, dan akhirnya apa? Perusahaan asuransi mengalami kerugian. Ini saya bilang mohon maaf, perusahaan asuransi goblok aja sih. Ya kenapa mengalami kerugian? Kan mestinya apa? Dia bisa apa? Bisa bikin apa? Premi dinaikin, betul ya salah satunya. Ini apa? Kasih deductible seperti copayment atau kasih limit of liability per tahun. Bisa kan? Bisa. Ya. Dan kemudian apa? Sebelum dia bikin tiga hal tersebut, dia ngomong sama TPA-nya kan, third party assistant kan. Kenapa kok premi apa dia punya biaya rumah sakit mahal? Kan dia ada dokter di perusahaan asuransi kan mesti ngomong. Kok bisa begitu? Apa yang mahal? Dokternya. Kadang-kadang rumah sakit juga apa? Jualan alat kan. Kita nggak butuh alat itu dia pakein kan. Akhirnya sewa alat. Obatnya pun dikasih obat yang mahal. Jadi dokter jadi tukang obat. Ya, begitu. Jadi akhirnya apa? Jadi asuransi sebenarnya bisnis menguntungkan. Kalau yang terjadi kerugian apa? Itu salah kelola. Ya, kalau terjadi kerugian mungkin kalau tadi ada pandemi, ada gempa bumi, ada kebanjiran ataupun pokoknya yang act of God, musibah. Ya, itu mungkin mengalami kerugian kayak tsunami Aceh, ya, gempa bumi di Palu ataupun Lombok ataupun Padang. Itu mungkin kerugian. Tapi kalau nggak ada musibah apa-apa, musibah, untung kok, untung, ya, untung. Ya, jadi itu kembali lagi, ya. Jadi bisnis asuransi adalah bisnis yang baik dan menguntungkan. Kalau tidak salah kelola. Kalau Jiwasraya memang salah kelola tuh apa penjahat semua tuh. Ya. Nah, kemudian apa? Kalau tadi apa saya sampaikan, asuransi itu baik. Ya mestinya apa? Jualan asuransi itu membahagiakan. Ya. Mesti jualan asuransi apa?
membahagiakan. Sekarang siapa? Saya pengen tahu dari kalian yang jualan asuransi tidak bahagia. Siapa yang jualan asuransi itu kayaknya sengsara banget. Itu kayaknya sengsara banget. Ada nggak? Ya mesti kalau kalian jualan asuransi, Pak, kalian punya muka cerah, bahagia. Kenapa? Kalian membawa kebaikan kok. Apalagi kalian sebagai broker, ya, membantu nasabah mendapatkan produk asuransi yang sesuai, membantu nasabah untuk memahami resikonya mereka apa saja, ya, kemudian mendapatkan polis, jaminan yang sesuai, dan tentu Pak, dari perusahaan asuransi yang baik. Dan kemudian, mengapa asuransi dibenci oleh masyarakat luas? Karena masih cukup beberapa, masih cukup banyak ya, teman-teman kita otaknya otak kotor semua, yang dibilang kalau klaim itu nasabah nipu, kalau klaim itu kalau bisa ditolak. Karena ini orang-orang yang nggak benar. Kalau seandainya nih, seandainya semua klaim itu diberlakukan, ya diberlakukan. Bagaimana saya bisa membayar klaim ini dengan benar dan secepat-cepatnya? Kan seperti kemarin yang saya sampaikan, petugas klaim hanya ada dua tugasnya. Pertama apa? Memverifikasi klaim tersebut valid atau tidak, genuine atau tidak, ada fake atau fraud atau tidak. Kalau tidak ada, berarti apa? Valid. Kedua apa? Menghitung kuantumnya atau nominalnya. Itu saja. Tidak mencari kesalahan-kesalahan penutupan di waktu masa lalu. Mestinya masa lalu sudah selesai kasusnya. Di pemasaran sama di underwriting. Kalau bagian klaim mencari kesalahan-kesalahan saja, maka akhirnya asuransi tidak disukai, tidak diminati. Nah, makanya mengapa kalian saya ajarkan terus-menerus supaya apa? Untuk terus mengulang-ulang. Karena kenapa? Takutnya kita kelupaan, terlampau kita kasihkan, ya, jualan-jualan terus tanpa mengetahui makna dari apa yang kita lakukan itu, ya. Kalian bisa mendapatkan berkat, kalian bisa mendapatkan bahagia dengan melakukan pekerjaan kalian dengan sebaik-baiknya, ya. Kan bahagia sekali kan kalau kalian melakukan suatu kebaikan melalui pekerjaan kalian kan. Selain dapat rezeki, kalian juga dapat berkat, dapat apa? Dapat kebahagiaan. Kalian bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain, ya, memberikan manfaat buat orang lain yang sedang berduka, yang sedang mengalami musibah, ya. Kalau nasabah bersedih, berduka, kalian juga ikut berduka dan kalian menjadi solusi, ya. Bukankah itu suatu hal yang baik di dalam agama apapun itu, ya? Walaupun dia nggak punya agama, saya yakin mereka pun misalnya animisme ataupun aliran kepercayaan pasti mereka tahu mana yang baik mana yang tidak kan. Jadi kalau tadi asuransi itu baik, mestinya jualan asuransi pun membahagiakan. Makanya saya bahagia terus berada di depan kalian, terus ngajarin kalian, ya, berbagi pengalaman, ya. Dan karena saya lebih suka keluar di usia 50 kemarin, kenapa? Karena saya lebih suka mengajarkan pada lebih banyak orang kan. Kalau saya masih di kantor, berarti apa? Saya hanya terbatas ruang lingkupnya, ya. Hanya bisa melayani customer-customer kita saja sama kalian semua. Tapi kalau saya keluar sebagai guru asuransi dan kemudian saya rekam ini semua, saya bisa berbagi kebaikan kepada semua orang. Bahwa asuransi itu baik. Mungkin ada yang tidak baik. Mungkin. Satu dua. Oknum. Dan ini yang membuat apa? Rusak susu sebelanga. Karena si Nila. Jadi makanya jangan namakan anak Anda namanya Nila. Kasihan Nila. Ya, akibat Nila susunya rusak. Sebelanga. Tahu nggak? Apa sebelanga? Kamu pernah lihat nggak belanga? Itu panci besar lah. Ya, nggak tahu Nila apa tuh Nila? Emang racun? Bukan kan? Jadi itu dua hal yang saya mau coba sampaikan pada kalian semua, ya, Aris, oke. Bahwasanya asuransi itu bisnis yang baik dan pasti menguntungkan. Tanda syarat itu tanda tanda bintang. Kecuali dalam rangka apa? Dalam terjadi musibah, terjadi force major, perang, ya, pandemik, segala macam itu rugi. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa, mesti apa? Menguntungkan. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau mengalami musibah. Ya, orang bodoh aja tadi yang dibujuk sama dokter masuk rumah sakit. Aduh. Oke, sampai saat ini ada yang mau tanya?
supaya kalian punya ini kan masalah kalian punya faith, ya, faith bukan fake ya, faith, keyakinan bahwa asuransi itu baik. Oke, silakan. Jadi gini, kalian memang perlu tidak langsung serta-merta saya jualan asuransi tidak. Ya, kalian apa? Mengedukasi dulu. Masukin melalui edukasi. Habis itu konsultasi. Jangan jualan dulu. Ya, makanya kita tidak bisa. Saya dari asuransi banyak orang yang tutup dulu. Ya, atau bisa aja saya kalau misal saya bilang saya dari asuransi, tapi saya tidak menjual kepada Anda. Sebelum saya dan saya juga tidak mau Anda membeli dari saya kalau Anda tidak kenal dengan saya. Ya, dan Anda pun juga belum belum tentu saya mau asuransikan Anda. Ya, bukan sombong karena asuransi itu tidak bisa dijual kepada semua orang. Ya, kayak misalnya kredit perbankan, pinjaman. Emang setiap orang dikasih pinjaman bisa? Enggak. Emang pinjol? Kan enggak. Ya jadi gitu. Pak, saya dari Antara Insurance Broker. Saya tidak jualan asuransi. Dan saya tidak mau Bapak membeli sebelum paham apa yang saya sampaikan. Saya tidak jualan kecap. Kalau Bapak tidak percaya, saya pulang. Kalau Bapak mau dengarkan saya akan jelaskan. Ini untuk kepentingan Bapak. Karena seperti yang saya sampaikan pada kalian semua pada dulu-dulu. Bahwa saya hadir pada depan kalian, kepada nasabah, untuk memberikan manfaat. Untuk menjadi suatu solusi. Ya. Dan kemudian kalau Bapak tidak merasa yakin dan tidak percaya sama saya akan pamit. Jadi apa? Mereka yang akan rugi kalau mereka tidak mendengarkan kita. Ya, kita hadir di depan mereka itu mungkin apa? Memberikan suatu benefit, suatu manfaat. Ya, jadi kembali lagi jangan langsung tiba-tiba sodorin asuransi ataupun jualan asuransi enggak. Tapi baik Pak, saya akan ingin mengajarkan Bapak atau sharing kepada Bapak. Ya, Bapak tidak tidak beli pun tidak apa-apa. Ujungnya saya tidak mau sekali sekali pertama Bapak langsung beli. Enggak. Saya paling tidak mesti bertemu Bapak paling enggak 3 kali minimum. Kalau sampai saat itu Bapak tidak percaya, Bapak simpan kartu nama saya, Bapak kontak kapan saja kepada saya, konsultasi apa saja mengenai risiko Bapak dan mungkin kalau misalnya Bapak punya polis asuransi, saya bisa menjadi apa? Melakukan diagnosa polis Bapak. Apakah polis tersebut benar adanya apa? Tidak bagus atau bagaimana? Kalau baik saya akan katakan baik, tapi kalau tidak bagus saya katakan di mana yang tidak bagus ya, supaya Bapak bisa menjadi pertimbangan Bapak. Kita ngomong kayak begini, apalagi yang belum kenal ya, saklek-saklek aja, ya. Jangan tiba-tiba jual asuransi. Nah, ini saya tidak mau menjual asuransi itu kayaknya proses yang tergesa-gesa. Terburu-buru enggak, saya nggak mau. Tidak boleh. Kayak misalnya kalian mau beli sesuatu, kan mesti pelan-pelan kan? Beli handphone, dijelasin dulu kan? Ya, ini handphone ini apa? Seperti yang saya jelaskan pada kalian semua. Pernah ada suatu ketika ada seseorang mau beli mobil, ya, datang ke showroom mobil. Sales yang baik bertanya, Pak, apakah Bapak sudah punya pilihan? Oh belum. Baik, kalau begitu boleh nggak saya melakukan diagnosa, melakukan konsultasi dengan Bapak? Oke. Saat ini Bapak sudah punya mobil belum? Sudah. Katakan mobil X. Oke. Tahun berapa Pak? Tahun sekian. Apakah kondisi masih bagus? Masih bagus. Tapi saya mau ganti yang lebih baru. Oke. Bapak pakai mobil tersebut untuk apa? Untuk apa? Untuk dinas, kantor, sehari-hari, atau untuk mingguan yang buat jalan-jalan sama keluarga, atau untuk luxury, untuk koleksi, koleksi. Oh, saya lebih kepada fungsi untuk pakai tiap hari. Oke, kalau begitu Bapak tiap hari berapa orang? Bapak keluarganya berapa orang? Saya 3 orang, saya istri dan anak. Oh, berarti cuma 3 kan? Dilihat kan? Oke, kalau begitu mungkin mobil ini. Oh, Bapak punya anggaran nggak? Budget nggak? Punya anggaran sekian. Oke, kalau gini mobil ini Pak, yang mungkin. Ah, kok murah? Saya nggak mau, saya mau pengen mobil yang lebih bagus, yang lebih mewah. Pak, Bapak kan butuhnya cuma mobil ini. Kalau Bapak beli yang ini, saya untung, saya dapat komisi gede. Tapi kan buat Bapak tidak. Tidak sesuai dengan Bapak punya spek. Bagusnya mobil ini Bapak nih. Karena Bapak pakai mobil yang kemarin tuh, X. Pakai mobil ini Pak. Gitu ya? Iya Pak. Karena saya melihat Bapak punya kebutuhan. Ini apa?
Kita lebih melihat apa yang konsumen butuhkan, bukan apa yang kita ingin jual. Paham ya? Jadi kita tidak bisa langsung serta-merta langsung jualan gitu. Kita mesti apa? Melakukan apa? Diagnosa terlebih dahulu. Melakukan apa? Melakukan manajemen risiko. Ya, apalagi di rimba asuransi ini, yang banyak perusahaan asuransi yang mohon maaf, ya, yang kadang-kadang apa? Paranoid. Ya, ada klaim langsung takut. Ya, langsung ketakutan orang. Kalau sorry sorry selama ini mohon maaf ya, di perusahaan-perusahaan asuransi kalau ada klaim klaim gede, langsung apa? Lihat apa yang kita bisa tolak. Preminya sudah bayar belum? Terlambat apa tidak? Ada nggak klausul yang kita bisa pakai buat tolak? Kan otaknya otak jorok, ya. Mesti apa? Kalau siapa orang nggak bagian klaim, perusahaan asuransi melihat klaim itu adalah suatu apa? Hal untuk membuktikan janji, ya, untuk membuktikan janji. Cari cara bagaimana saya bisa buktikan janji. Bukan cari kesalahan-kesalahan nasabah di masa lalu. Wah, nama tertanggung salah nih. Nggak pakai D, dia langsung J. Jajak. Tapi kok ini KTP-nya nggak ada D. Kan gitu. Salah lagi. Cari kesalahan. Ya, paham ya kita ya? Jadi kamu datang dengan bahagia. Karena aura kamu akan keluar. Kalau kamu lagi sebel, lagi tidak enak badan segala macam, mendingan jangan dulu datang ke nasabah. Nasabah akan mencium kamu punya aura itu tidak tidak bahagia. Paham ya? Kelihatan kok. Paham ya? Jadi mesti positif, mesti bahagia gitu loh. Kalau kalian kan kelihatan dari muka, dari mata, dari raut kan, sama dari intonasi suara. Us, apa Us? Kamu punya polis nggak? Polis apa? Kesehatan. Apa lagi? Itu doang. Motor gimana? Sepeda motormu? Nggak diasuransiin? Udah, aku 3 tahun pajak nggak dibayar, saya 10. 3 tahun pajak nggak dibayar? Kok kamu nggak bayar pajak? Kan kamu udah lagi. Oke. Siapa yang tidak punya asuransi? Kamu tidak pantas kerja di broker dan kerja di asuransi. Ya, paling nggak kalian punya pertama asuransi kesehatan, paling nggak. Kemudian juga asuransi jiwa. Yang ketiga ya mungkin motor kamu atau mobil kamu atau rumah kamu. Gitu. Kalau kamu nggak tidak punya asuransi, jangan. Asuransi rumah, bagus. Ya, bagus. Kamu belinya lewat langsung atau lewat broker? Kamu gimana? Punya Antara mesti lewat Antara dong. Kita beli. Oh, KPR Bank. Oke, Bang ya. Nanti kalau udah lunas lewat Antara ya. Saya pun juga kalau saya bisa beli langsung, saya lewat Antara semua. Ya, kalian juga coba cek. Phone nih, cek sama kalian semua. Punya asuransi apa enggak? Tapi lewat Antara apa enggak? Kalau nggak lewat Antara, potong gaji. Iya gimana sih coba? Ya, gimana coba? Nggak benar kalian tuh. Ya, nggak benar kalau kalian punya broker tapi ya. Hmm. 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 Ya, diskon kasih. Kali kamu minta diskon, tapi kasih komisi buat Antara juga dong. Hmm. Kamu pokoknya kasih cuan lah buat Antara lah. Kalau kamu kasih cuan Antara mah, kamu kebangetan itu. Janganlah, janganlah. Kalau kalian minta full, berarti kalian bukan betul-betul orang yang apa? Apa? Kalian tuh jadi apa? Kalian apa? Cipe. Tahu nggak cipe? Tahu nggak cipe? Cina pelit. Ah, kalau misalnya diskon di 25 langsung dapat dan dapatkan di luar, kalian di sini dapatkan cuma 20, ya udahlah. Ya kan orang dibantu klaimnya kan? Ya kan kamu kan nggak hargai si siapa? Fahri ataupun Kiki itu siapapun. Ya, gila loh. Mau kasih 25.
Gimana sih? Jangan bilang jangan sampai jadi cipe ya, nggak boleh jadi cipe ya. Oke? Ya, ya Bon. Saya aja nggak minta habis. Ya, pokoknya penting asal ada. Dua setengah kasih. Wah, bener-bener deh. Ya paling nggak 5-10% buat antara lah. Cipe. Saya bilang dari saya bilang cipe dia. Ya bilang nanti suatu ketika, Pak, Bapak bilang sama Pak Ferry cipe. Apa tuh? Cina pelit. Kalau saya sama orang nggak apa istilahnya terus terang lah, ya. Karena ini pengalaman yang saya dapatkan dari saya punya opah, ya. Pada waktu saya masih kecil, saya suka nonton TV di rumah oma saya. Saya jalan kaki dari rumah orang tua saya ke rumah oma, mungkin sekitar sekitar 500 meter lah, ya. Nonton di tahun 70-an ya. Eh, papi saya seorang kapten, seorang kapten, punya duit banyak. Mestinya saya jadi anak konglomerat. Cuma karena beliau tidak hemat, jadi saya jadi anak konglomerat. Ya. Habis itu saya sering nonton gitu sama saya punya kakak, Hendrik ya. Kemudian opa saya suatu ketika merasa terenyuh. Opa saya, kok cucu saya tiap hari bolak-balik jalan kaki malam-malam nonton ya ke rumah dia gitu. Suatu ketika bilang, sini, Badi, Badi sini Badi. Sama saya Badi, panggilan. Kamu pulang, ketemu papimu, bilang papimu, ya, papi adalah kapten pisang goreng. Bilang opa yang sampaikan. Saya langsung bilang pulangnya, papi, papi adalah kapten pisang goreng. Hah? Kenapa? Karena papi tidak bisa beli TV. Besok paginya, dia beli TV sama beli genset, ya, karena tersinggung peranakannya, kapten pisang goreng. Dia tidak mau tersinggung dia duitnya keluar dia beli TV sama genset. Jadi mulai besok saya nonton TV di rumah. Gila lagi ya. Jadi gitu, cipe. Ya. Apalagi yang mau tanyakan? Linda, Yudi, silakan. Oke. Wah, yang sudah lama buruk dan terus melakukan anak hasil untuk pada lainnya gitu. Asuransi nasabah yang jahat, nakal. Maksudnya yang nakalan, Oke. Jadi gini, dia bilang mungkin asuransi itu nakal. Iya, mungkin ada beberapa asuransi yang nakal, ya. Dan oleh sebab itu kita mesti apa? Kita mesti tanda petik ya, kalahkan, tanda petik membantai, ya, berperang dengan mereka, ya, nasabah perusahaan tersebut. Tapi ada beberapa perusahaan asuransi yang dulu, ya, namanya seseorang namanya Sunyata, ya. Itu orang yang tidak benar, tidak baik. Di perusahaan asuransi yang dulu namanya Harta. Ya, tapi saat ini dia sudah tidak lagi di asuransi, dia punya broker, ya. Dia punya mental tidak baik. Dan akhirnya kita cukup satu kali aja hubungan dengan dia. Kita nggak usah berhubungan dengan mereka. Ya, karena kita tahu perusahaan asuransi mana yang baik dan tidak. Dan kita harus gunakan yang baik. Ya kan kita menjual janji. Dan kalau kita punya partner bego, kita pun jadi bego. Paham ya? Ya, jadi asuransi itu ada yang tidak benar, tapi lebih banyak yang benar. Oleh sebab itu kita cari yang benar. Kan kita broker, kita mesti cari asuransi yang benar. Paham ya? Gitu. Hmm. bagaimana kita ambil nggak jauh dari ini ada yang nasabah yang asuransi medit banget dia fokus di asuransi yang kepengen dia karena dia fanatik Oke. TV gitu. Sedangkan